Nah, kita akan membahas tentang teori permintaan dan penawaran uang. Yang pertama yaitu pengertian dari permintaan uang ataupun demand of money. Permintaan uang adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Jadi di sini maksud dari permintaan uang adalah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sini permintaan uang datang dari 4 pihak, yaitu ada yang datang dari pihak perseorangan atau konsumen, kemudian permintaan uang dari pengusaha atau produsen, lalu permintaan uang dari investor, dan juga permintaan uang yang datang dari pihak pemerintah. Nah, dari pemerintah sendiri bisa dapat bertindak sebagai produsen, konsumen, maupun pengatur. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang, baik motif transaksi, berjaga-jaga, maupun spekulasi. Ini yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi permintaan uang selanjutnya ada tinggi rendahnya tingkat bunga. Selanjutnya, adanya investasi atau pengembangan usaha, sehingga membutuhkan dana atau uang. Yang keempat, tingkat harga yang berlaku di pasar. Dan yang kelima, ekspektasi atau perkiraan ramalan masa depan yang akan datang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, teori permintaan uang. Teori permintaan pada uang ada dua. Yang pertama yaitu teori menurut Keynes. Nah, teori menurut Keynes, permintaan uang itu berfokus pada motif atau alasan seseorang memegang uang. Kemudian yang kedua, ada teori klasik yang dikemukakan oleh David Ricardo. Di sini, kalau permintaan uang menurut teori klasik ini lebih terfokus pada jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama yaitu teori permintaan uang Keynes, di mana teori ini fokus pada motif atau alasan seseorang memegang uang. Di sini yang pertama ada motif transaksi. Motif transaksi ini, uang itu digunakan untuk transaksi jual beli, misalnya kita membeli barang atau kebutuhan pokok di swalayan menggunakan uang cash. Di situ akan terjadi transaksi jual beli. Nah, di sini berarti alasan memegang uangnya adalah sebagai motif transaksi. Nah, yang kemudian kedua ada motif berjaga-jaga. Nah, kalau motif berjaga-jaga, uang di sini digunakan untuk kepentingan masa depan. Contohnya itu bisa menabung atau investasi. Nah, berjaga-jaga di sini maksudnya adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang tidak terduga. Dan yang ketiga yaitu motif spekulasi. Motif spekulasi di sini uang itu digunakan untuk mengukur kekayaan atau mendapatkan keuntungan. Contohnya ketika kita membeli emas pada harga yang pada saat turun dan kemudian menjualnya kembali di saat harganya tinggi. Di sini kita mengharapkan adanya keuntungan dari emas yang kita beli tadi, termasuklah ini ke dalam motif spekulasi. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori klasik yang dikemukakan David Ricardo. Kalau teori klasik ini fokusnya itu jumlah uang yang beredar di masyarakat. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung jumlah uang yang beredar. Di sini ada rumusnya MVPT. M kali V sama dengan P kali T. Keterangannya, M di sini berasal dari kata money atau uang. Jadi M itu merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian V. V di sini berasal dari kata velocity, yaitu kecepatan. Jadi V itu merupakan kecepatan peredaran uang. Selanjutnya ada P. P di sini berasal dari kata price atau harga. Jadi P itu merupakan tingkat harga. Kemudian ada T yang berasal dari kata transaction. Jadi T di sini merupakan jumlah transaksi barang jasa. Nah, di sini kita misalkan ya M kali V ini adalah sisi di sebelah kiri dan P kali T ini adalah di sisi sebelah kanan. Misalkan kita diminta untuk mencari M. Kita diminta untuk mencari jumlah uang yang beredar di masyarakat. Maka rumusnya akan menjadi M sama dengan P kali T bagi V. Kenapa V-nya jadi di sini? Nah, tadi kan V-nya di sebelah kiri. Nah, karena yang dicari adalah M, sehingga M sama dengan V yang awalnya di sebelah kiri posisinya, kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga ketika terjadi perpindahan, V yang tadinya dikali akan menjadi dibagi. Jadi,
V di sini kita pindahkanlah ke bawah, maka rumusnya menjadi M sama dengan P kali T bagi V. Nah, begitu juga ketika kita akan mencari V, yang misalnya di sini kita diminta untuk mencari kecepatan peredaran uang. Jadi kan rumusnya V sama dengan P kali T bagi M. Sama halnya ketika kita juga ingin mencari P. Jadi P sama dengan M kali V bagi T. Dan begitu juga untuk mencari T. T sama dengan M kali V bagi P. Nah, inilah beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah uang yang beredar menggunakan teori klasik yang dikemukakan oleh David Ricardo. Nah, di sini ada satu contoh soal. Yang dimana soalnya jika di kota A jumlah uang yang beredar adalah 25 juta dengan kecepatan peredaran 10 kali dan apabila harga barang tersebut adalah 50.000 per unit. Berapakah jumlah barang yang dijual di pasar? Kita coba jawab. Yang pertama kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Pertama, ada jumlah uang yang beredar adalah 25 juta. Di sini uang yang beredar adalah M dan kecepatan 10 kali. Nah, kecepatan tadi adalah V. Selanjutnya di sini ada harga barang dan harga barangnya adalah 50.000. Harga barang adalah P. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah barang yang dijual di pasar. Jadi yang ditanyakan adalah T, yaitu transaction barang atau jasa. Nah, karena yang diketahui MVP, jadi rumus yang kita gunakan di sini adalah yaitu T sama dengan M kali V bagi P. Terus di sini langsung saja kita masukkan angkanya. T sama dengan 25 juta dikali 10 dibagi 50.000. Maka hasilnya adalah T sama dengan 5.000. Nah, jadi jumlah barang yang dijual di pasar adalah 5.000. Nah, inilah hasil dari penyelesaian contoh soal tadi. Selanjutnya kita masuk ke kurva permintaan uang. Sebelum ke kurva permintaan uang, agar lebih mudah memahami permintaan uang, maka kita harus menganalisis kurva permintaan uang tersebut. Sifat dari permintaan uang untuk tujuan spekulasi sangat berbeda terhadap permintaan uang untuk berjaga-jaga dan bertransaksi. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk tujuan spekulasi adalah tingkat bunga. Sementara faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk berjaga-jaga dan tujuan transaksi adalah pendapatan nasional atau pendapatan masyarakat. Berikut ini ada dua kurva permintaan untuk dibedakan berdasarkan tujuannya, yakni untuk berjaga-jaga dan bertransaksi, serta untuk tujuan spekulasi. Nah, gambar kurva yang pertama ini ada kurva permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga dan transaksi. Berdasarkan kurva permintaan uang yang ditunjukkan dari gambar di bawah ini, terlihat bahwa semakin sedikit pendapatan, maka permintaan uang semakin besar. Sementara, jika pendapatan semakin besar, maka permintaan uang juga lebih besar. Gambar yang kedua ada kurva permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Dari kurva di bawah ini, terlihat bahwa tingkat bunga semakin rendah, lambangnya IB, maka permintaan uang semakin besar, yang dilambangkan dengan MB, sementara ketika tingkat bunga makin tinggi, lambangnya IA, maka permintaan uang semakin kecil atau MA. Garis LP pada kurva menampilkan kurva preferensi likuiditas. Baik, selanjutnya itu pengertian dan faktor-faktor penawaran uang. Nah, penawaran uang itu adalah jumlah uang yang diedarkan pemerintah kepada masyarakat dan lembaga keuangan, dapat berupa uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Nah, faktor-faktornya itu yang pertama itu tingkat suku bunga yang tinggi.
Ketika suku bunga tinggi, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan uangnya itu di dalam bank. Nah, yang kedua itu tingkat inflasi tinggi. Ketika inflasi tinggi dapat mengurangi daya beli uang. Yang ketiga itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini mengalami perubahan karena besar kecilnya pembelanjaan negara, maka kebutuhan transaksi dan uang sebagai alat tukar. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal bagaimana cara menghitung uang yang beredar di masyarakat. Contohnya di sini adalah dalam transaksi dengan harga barang 1.650 barang yang terjual sebanyak 30 unit dengan kecepatan peredaran uang sebanyak 30 kali. Jika produksi barang meningkat 25%, besar uang yang beredar dalam transaksi adalah untuk penyelesaiannya. Tadi di awal teman saya sudah menjelaskan bahwa rumus untuk mencari jumlah peredaran uang itu adalah M kali P sama dengan P kali T, di mana keterangan M adalah jumlah uang yang beredar dan P sama dengan kecepatan uang beredar dan P adalah harga dan T adalah jumlah transaksi si barang atau jasa. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari jawaban dari soal ini. Selanjutnya kita akan membahas. Nah, di sini diketahui dalam transaksi dengan harga barang, maka P sama dengan 150 barang yang terjual sebanyak 40 unit, maka T sama dengan 40 dan peredaran uang sebanyak P sama dengan 30. Maka kita masukkan rumusnya M kali P sama dengan P kali T. Itu kan M yang diketahui, M. P-nya berapa? 30. Jangan. P-nya berapa? P-nya adalah 150 dikali T. T dikali berapa? 40. Maka M sama dengan 1.650 dikali 40 per 30. Maka coret. Nah, hasilnya sama dengan 600 dibagi 3.